I'm okay, I'm fine. Kincana, Kincana, teng neng 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 neng. Ku menahan rasa sakit, rasa sakit. Few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isda Pohan, NIM 2020-1043. Baiklah, di sini kami akan membahas hukum LGBT. Adapun pengertian LGBT ialah merujuk kepada kelompok individu yang memiliki orientasi seksual atau identitas gender yang berbeda dari mayoritas populasi heteroseksual, yang singkatannya adalah LGBT. LGBT ini mengacu pada lesbian, gay, biseksual, dan transgender. Untuk memahami lebih lanjut, mari kita telusuri definisi dan jenis-jenisnya. Yang pertama itu lesbian. Lesbian adalah istilah yang digunakan untuk merujuk kepada individu perempuan yang memiliki orientasi seksual untuk mencintai dan memiliki hubungan intim dengan sesama perempuan, yang dimana artinya seseorang lesbian adalah seseorang perempuan yang merasakan ketertarikan romantis dan seksual terhadap perempuan lain. Yang kedua itu gay. Istilah gay digunakan untuk menggambarkan individu laki-laki yang memiliki orientasi seksual terhadap sesama laki-laki. Dalam konteks ini, seorang gay adalah seseorang laki-laki yang merasakan ketertarikan romantis dan seksual terhadap laki-laki lain. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan pembahasan kami, yaitu LGBT. Sebelum melanjutkan pembahasan kami, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Masakina Sibuan, NIM 2020-1036. LGBT ini merupakan penyimpangan dari kebiasaan manusia pada umumnya. Tentunya kemunculan LGBT menuai pro dan kontra, yang menurut Anissa Fauzia dan kawan-kawan dalam jurnal perilaku LGBT dalam perspektif hak asasi manusia, mereka yang menerima LGBT beralasan bahwa kaum tersebut punya hak yang sama untuk tertarik dengan siapa saja, apapun orientasi seksualnya. Menurut mereka, menolak LGBT sama saja melakukan diskriminasi terhadap kelompok tersebut. Fenomena ini menyimpang sebenarnya telah ada sejak zaman Nabi Lut alaihissalam. Allah menghukum mereka dengan hukuman yang berat, yaitu memporak-porandakan kota mereka, kemudian dihujani dengan batu panas sebagai bentuk balasan perbuatan mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surah Hud ayat 82-83, yang artinya, maka tak kala datang azab kami jadikan negeri kaum Lut itu yang di atas ke bawah, atau kami balikkan, dan kami hujani mereka dengan batu dari tanah yang terbakar dengan bertubi-tubi, yang diberi tanda oleh Tuhanmu, dan siksaan itu tiadalah jauh dari orang-orang yang zalim. Jadi LGBT ini dalam fikih Islam dikenal dengan 4 istilah fikih, yaitu liwat, syihab, tahanus, dan tarazul. Yang merangkum liwat itu merupakan kelainan seksual di mana adanya ketertarikan dengan sesama laki-laki. Yang syihab itu merupakan menyimpang di mana adanya ketertarikan seksual antara sesama perempuan. Sama halnya seperti liwat, syihab hukumnya haram dalam Islam. Dan tahannuts dan tarazul ialah lelaki bersikap dan berpenampilan seperti perempuan, sedangkan tarazul adalah perempuan yang bersikap dan berpenampilan seperti laki-laki. Kedua perilaku ini menyimpang, itu pun hukumnya haram dalam Islam, sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis, yang artinya Rasulullah SAW bersabda Rasulullah SAW
melaknat laki-laki yang mengenakan pakaian wanita dan wanita yang mengenakan pakaian laki-laki. Hadis riwayat Abu Daud, An-Nasai dan Ibnu Majah. Syahihut Targhib. Azab untuk perilaku LGBT. Yang pertama itu dibutakan matanya. Dalam Quran surah Al-Qamar ayat 37 yang berfirman, yang artinya sesungguhnya mereka telah membujuknya agar menyerahkan tamunya atau kepada mereka, lalu kami butakan mata mereka, maka rasakanlah azabku dan ancaman-ancamanku. Yang kedua, bumi diangkat dan dibalik. Yang ketiga, Allah kirimkan suara yang keras. Yang keempat, dihujani dengan batu. Mungkin cukup sekian dari pembahasan kami. Kurang dan lebihnya saya duluan minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.